Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaktifu idza syaa fi qulubil muridin la'atal iradah wa yuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, dan merupakan nikmat yang agung saat Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan lisan kita untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus dilimpahkan oleh Allah nikmat dan karunia-Nya, dan mudah-mudahan kita terus berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kita dipandang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini pun menjadi sebab kita kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah. Kemudian kalau musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila aqal. Menyambung yang telah lalu, yang mana Al-Imam An-Nawawi menukil sebuah hikmah yang dikatakan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'aid Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau telah mengatakan ada 6 perkara yang kemudian sekiranya itu menjadi bekal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana minggu lalu atau minggu semalam kita sudah membahas tentang al-ilmu dalilul amal, bahwa yang namanya sebuah keilmuan adalah sebuah petunjuk ataupun sesuatu yang bisa menyempurnakan dari amal kita. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Yahya bin Mu'aid Ar-Razi, bahwa kata beliau wal fahmu wi'a'ul ilim, dan kemudian agar kiranya kita memiliki keilmuan yang mumpuni, agar kiranya kemudian keilmuan yang kita miliki tadi bisa menyempurnakan amal kita, maka diperlukan sebuah pemahaman agar pemahaman tadi bisa menampung keilmuan-keilmuan yang kita serap dari manapun ketika kita belajar ataupun mendengarnya. Kemudian yang ketiga, kata beliau wal aqlu qa'idun lil khair. Kemudian kata beliau yang namanya akal itu kata beliau qa'idun lil khair adalah yang membimbing kita, yang membawa kita, yang mengajak kita kepada sebuah kebaikan. Artinya jika kita kemudian menimbang segala sesuatu dengan akal kita, dengan akal sehat kita, artinya kita tanpa ada terpengaruh hal-hal yang lainnya, artinya akal kita masih di bawah, artinya di bawah pengaruh yang baik, bukan kemudian di bawah atau terpengaruh dengan sesuatu yang buruk, maka pastilah kemudian kata beliau yang namanya akal pasti akan menuntun kita kepada setiap kebaikan. Nah itu kemudian 3 perkara yang sudah kita bahas minggu lalu. Maka kemudian pada hari ini Al-Imam An-Nawawi atau Al-Imam Yahya bin Mu'aid Ar-Razi melanjutkan, kata beliau wal hawa markabud dunubi. Adapun kata beliau yang namanya hawa atau ujar kita tuh hawa nafsu. Maka kata beliau wal hawa markabud dunubi, yang namanya hawa nafsu itu adalah kendaraan bagi sebuah dosa. Artinya ketika kemudian yang namanya hawa nafsu, artinya nih kita yang kemudian dikendalikan hawa nafsu,
pastilah kemudian hawa nafsu kita akan mengajak kepada sesuatu yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih jelas dikatakan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'ad, kata beliau, yang namanya hawa pastilah kemudian akan membawa kita kepada sebuah perbuatan dosa. Sehingganya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan innan nafsa la ammaratan bisu. Sesungguhnya yang namanya nafsu amarah atau hawa nafsu amarah kita pastilah kemudian amiratun bisu, pastilah kemudian akan mengajak kita pada sebuah kejelekan. Artinya hawa nafsu kita nih yang ada di dalam diri kita pastilah kemudian akan menggiring kita, membawa kita kepada hal-hal yang kemudian sifatnya adalah sebuah dosa. Makanya dengan tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabda beliau, nafsuka alladhi baina jambayka akhbathu min 70 syayatin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, nafsu yang ada di dalam dirimu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akhbath min 70 syayatin, itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Artinya ketika kita kemudian dikendalikan oleh hawa nafsu kita, ketika kita jatuh kepada kemudian ajakan hawa nafsu kita, maka ketahuilah kemudian yang namanya hawa nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Artinya kemudian pasti yang namanya hawa nafsu itu kemudian mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini misalnya biasanya hawa nafsu itu jarang kemudian inya ujar kita tuh to the point, langsung inya membawa ke dosa, kada pasti kemudian istilahnya pelan-pelan. Artinya begimitan nih, jadi jarang. Kada apa-apa aja, kali ini aja, artinya sekali ini aja kayak nah. Imba itu aja taubat, habis itu kita kena artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jarang kemudian kata para ulama menjelaskan, ketika kita sudah jatuh, artinya di pertama kali itu dibawahi lawan hawa nafsu kita, kemudian kita tunduk kepada hawa nafsu kita, maka setelah itu akan datang kemudian ujian-ujian yang lainnya ataupun kemudian bujukan-bujukan dari hawa nafsu agar kita terjatuh pada kesalahan ya yang sama. Jadi pertama kita aja sekali ini aja, karena kada lagi. Kita gawi sekali kemudian datang lagi dengan cara yang lainnya. Kedua kali kita jatuh pada kesalahan yang sama. Ketiga kali kemudian sampai kesalahan-kesalahan yang berikutnya, terus hawa nafsu akan datang dengan berbagai macam bujukan, dengan kemudian beragam macam ibaratnya beragam cara, sehingganya kita jatuh kepada bujukan dari yang namanya hawa nafsu. Jadi kada pernah kemudian yang namanya hawa nafsu kada pernah selesai untuk kemudian membawa kita, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Yahya, kata beliau, wal hawa markabud dunubi, sehingganya kemudian yang namanya hawa nafsu itu adalah kendaraan agar kemudian membawa kita kepada yang namanya namanya dunub atau yang namanya sebuah dosa. Pasti kemudian akan membawa kita kepada yang namanya yang namanya kemudian sebuah dosa. Makanya kemudian ketika ada kata guru-guru kita, kata beliau, yang namanya hawa nafsu itu kemudian terus melintas di dalam hati dan pikiran kita. Sehingganya ketika datang kemudian lintasan-lintasan yang kada baik, artinya terpikirkah di dalam pikiran kita atau terlintaskah di dalam hati kita keinginan yang buruk, maka lekas dibuang. Datang misalnya keinginan nih hendak berbuat yang kada baik, dibuang Yesidin, buang terus, sehingganya Yesidin yang namanya ajakan dari hawa nafsu tadi terus kemudian dibuang, kehingganya kemudian akan lambat laun kemudian tidak akan datang lagi. Sebaliknya, jika yang terlintas di dalam pikiran kita, jika yang terlintas di dalam hati kita adalah keinginan untuk berbuat baik, maka ujar Yesidin langsung disambut. Misalnya nih Yesidin ada keinginan nih di dalam hati hendak bersedekah, langsung Yesidin sedekah. Artinya keinginan yang baik nih kita sambut, maka ujar guru-guru kita bahwa setiap kita menyambut sebuah keinginan yang baik, maka Allah akan terus mengilhamkan kepada kita keinginan baik yang lainnya yang terus datang kepada diri kita, sehingganya itu kemudian akan mengalir sehingga kita terus berbuat kebaikan. Jadi bilanya kebaikan yang melintas itu langsung disambut. Tapi kalau itu kemudian lintasan dari hawa nafsu ingin berbuat yang kada baik, langsung dibuang. Sehingganya kemudian yang kejelekan, yang jelek ibaratnya langsung hilang. Yang baik-baik terus datang. Apalagi kemudian yang namanya kebaikan jangan sampai kita menundanya.
Sebagaimana kemudian dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim, kata beliau, la turja fi'lil ghairi la turja fi'lil khairi ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jadi Jarsiden, janganlah kalian kemudian menunda-nunda perkara yang baik. Artinya nih, ada keinginan kita untuk berbuat, langsung digawe. Jangan ditunda-tunda. Setempat dulu aja. Oke aja. Ada yang jangan. Kata Sidin, jangan kemudian kita menunda-nunda perbuatan yang baik. Kenapa? La'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Setelah kita kemudian kebiasaan nih menunda-nunda yang baik, artinya setumat lagi atau kaina atau isuk apalah segala macam deh. Maka terus menunda, maka saat kemudian Allah ibaratnya kita hendak menggawe, jadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi, maka jadi ketika kita hendak menggawe ternyata kita sudah ada di dalam liang lahat. Artinya sudah meninggal nih. Maka ketika sudah meninggal, kadakala lagi kita yang istilahnya hendak berbuat baik, biar keinginan baik apa segala macam, kadakala lagi kita menggawe karena kita sudah berada di dalam liang lahat. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka selagi kemudian diberi kesempatan kita untuk berbuat baik, maka kerjakanlah perbuatan baik. Dan kemudian jika ada yang datang dari hawa nafsu kita untuk mengerjakan atau mengajak kita menggawe yang kada baik, maka tinggalkanlah, karena yang namanya hawa nafsu itu adalah kendaraan yang akan membawa kita kepada sebuah dosa. Itu yang keempat. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, kata beliau, wal malu ridaul mutakabbirin. Kemudian yang namanya harta, kata beliau, yang namanya harta ridaul mutakabbirin itu adalah rida. Jadi kalau kita artikan rida itu artinya selendang. Selendang mutakabbirin, selendangnya orang-orang yang sombong. Maksudnya yang namanya harta itu adalah hiasan atau hal-hal yang membaguskan mereka yang sombong. Mereka yang kemudian memiliki rasa atau sifat sombong di dalam dirinya. Ketika mereka memiliki harta, maka itu lebih menjadi kemudian hiasan bagi mereka, sehingganya yang namanya kekayaan yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, itu akan semakin membuat mereka menjadi. Artinya semakin nih, ibaratnya orang nilai sudahlah ibaratnya sombong. Allah berikan kemudian kemudahan di dalam harta, maka itu akan lebih ibaratnya menjadikan orang yang sombong tadi seakan-akan itu menjadi hal yang kemudian lebih ditonjolkan lawannya. Artinya ibaratnya nih, kita kemudian melihat orang nang sombong, kemudian Allah berikan kemudahan di dalam hal, anggaplah kemudian harta, sehingganya kemudian harta tadi bukan lagi digunakan untuk hal-hal yang baik, justru gunakan untuk perkara-perkara yang istilahnya ujar kita tuh pamer, arai, ujar kita tuh istilahnya nih betampai, sehingganya merasa bahwa ini kemudian orang yang kaya, orang ini kemudian diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya harta yang miliki bukan lagi kemudian untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, justru kemudian ingin memamerkan apa yang miliki. Sehingganya itulah yang dikatakan Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, bahwa yang namanya wal malu ridaul mutakabbirin, bahwa yang namanya harta itu adalah hiasan bagi mereka orang-orang yang sombong. Semakin kemudian mereka memiliki harta yang melimpah, maka semakin kemudian tinggi yang namanya rasa sombong di dalam hati seseorang. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya kemudian yang namanya harta, jika kemudian salah diberikan kepada orang yang istilahnya salah lah, maka semakin salah kemudian semakin jauh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak kita kemudian melihat misalnya seperti contoh Qarun. Jadi makanya ada istilahnya harta karun. Jadi sebenarnya Qarun itu adalah seorang yang kaya raya di zamannya. Saking kayanya yang membawa kunci gudang hartanya aja itu sampai 4 orang, kemudian hanya kawan membawa kuncinya yang terbuat dari emas. Saking kayaknya namanya si Qarun tadi. Sehingganya kemudian dengan kekayaan yang dimiliki oleh si Qarun tadi, inya menyombongkan diri, inya kemudian membanggakan dirinya, membanggakan apa yang inya miliki, tanpa inya sadari bahwa sesungguhnya apa yang inya miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ketika kemudian pernah suatu hari, artinya di masa kemudian tenggelamlah harta si Qarun tadi, saat inya kemudian menyombongkan diri di hadapan semua orang, maka kemudian saat itulah kemudian Qarun serta kemudian seluruh hartanya itu ditelan oleh bumi.
Jadi waktu itu ketikanya mulai ibaratnya sudah ada ketolongan lagi lah, semakin jadi-jadi nih, semakin jadi-jadi, kemudian artinya semakin sombong dan segala macam. Maka ketika itu kemudian Allah perintahkan kepada bumi untuk menelan si Qarun tadi dengan seluruh harta yang dimiliki oleh si Qarun. Makanya tenggelamlah Qarun berserta dengan semua hartanya, sehingganya ada istilahnya harta karun. Kenapa? Bilanya kita menggali kemudian ada dapat harta karunnya. Kenapa? Karena saat itu dulu karena Qarun kemudian si Qarun tadi itu telah ditelan bumi karena kesombongan inya telah memiliki harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau salah-salah kemudian bisa jadi kemudian harta tadi bukan lagi mengantarkan kita kepada Allah, justru akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti si Qarun tadi. Makanya kemudian ketika kemudian ada salah satu seorang sahabat di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada baginda Rasul kemudian berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, doakanlah aku menjadi orang yang kaya," kata si sahabat tadi. Kemudian baginda Rasul hanya diam saja baginda Rasul. Kemudian terus meminta kepada baginda Rasul sampai 3 kali meminta kepada baginda Rasulullah SAW. Maka didoakanlah baginda Rasul oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi kemudian baginda Rasul sudah mewanti-wanti, jangan sampai kata baginda Rasul harta yang engkau miliki itu menyibukkan dan melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingganya terbukti setelah kemudian didoakan oleh baginda Rasul, setelah menjadi orang yang kaya raya, maka si sahabat tadi mulai jarang datang ke masjid. Ke masjid jarang, ke baginda Rasul jarang, sehingganya kemudian bahkan sampai suatu ketika sahabat ini kada pernah lagi datang ke masjid. Sehingganya kemudian ditegur oleh baginda Rasulullah SAW bahwa harta yang engkau miliki, kata baginda Rasul, bukan mendekatkan engkau kepada Allah, justru semakin menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk hidup yang sederhana. Makanya kemudian kita baca di dalam sejarah apa aja, karena kemudian kita mendengar kisah baginda Rasulullah SAW yang bergelimang harta. Artinya baginda Rasul memiliki harta yang banyak apa segala macam. Kada pernah kita mendengar. Bahkan yang sering kita dengar kisah baginda Rasulullah SAW, pasti kemudian baginda Rasul kemudian sampai mengikat batu di perut beliau karena sudah beberapa hari belum makan. Kadang baginda Rasulullah SAW kemudian sampai menyambung puasa. Artinya nih puasa, kemudian ternyata esoknya kada ada lagi kemudian yang dimakan. Kemudian hari ini kita puasa lagi, ujar baginda Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sejarah dikatakan sampai 3 hari, kemudian dikatakan di dalam sirah, di dalam sejarah baginda Rasulullah SAW bahwa sampai 3 hari dapurnya baginda Rasulullah SAW tidak mengeluarkan asap. Artinya 3 hari nih kadeda yang dimakan, kadeda yang dimasak, kadeda yang dimakan di zaman di rumah baginda Rasulullah SAW. Artinya kemudian artinya baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umat baginda Rasulullah SAW untuk hidup kemudian seadanya. Seandainya baginda Rasul kemudian diceritakan misalnya adalah orang yang kaya, memiliki harta yang melimpah, atau kemudian rumah mewah apa segala macam, maka itu kemudian menjadi sunnah dan pelajaran kepada umatnya untuk menjadi orang yang kaya juga. Artinya jadi orang sugih apa segala macam, maka jadi sunnah. Namun merupakan ajaran yang terbaik dari baginda Rasulullah SAW agar mengajarkan kepada kita hidup dengan kemudian seadanya. Kadang makan, kadang sampai puasa apa segala macam. Dan inilah yang kemudian diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada putri beliau, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian diajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada cucu-cucu beliau Al-Hasan, Al-Husain, dan kemudian diajarkan secara umum kepada para sahabat dan kita umat baginda Rasulullah SAW agar meniru apa yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya kemudian bagaimana kita meniru yang kemudian baginda Rasul yang diberikan oleh baginda Rasul. Karena jika kemudian baginda Rasulullah SAW jakanya hendak nih baginda Rasul. Pernah suatu hari seorang malaikat datang kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian menawarkan kepada baginda Rasul untuk menjadikan 2 buah gunung yang saat itu ada di hadapan baginda Rasul untuk dirubah menjadi emas. Ditawarkan kepada baginda Rasul, namun baginda Rasul menolaknya. Agar kemudian diajarkan kepada umat baginda Rasul untuk kemudian hidup sederhana, bukan berarti kada boleh,
Tapi kemudian mungkin baginda Rasul paham dengan keadaan umatnya, sehingganya kalau kita nih kemudian diberikan harta yang banyak, kalau jersidin kita kadakawa kemudian menahan, sehingga kita jatuh kepada godaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering ibaratnya rancak ulun tadahi, artinya rancak ulun sambat, orang itu kemudian sering ibaratnya rancak orang ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang kada nyaman itu pasti lulus. Kita nih diuji oleh Allah Ta'ala, diberikan musibah misalnya, atau ibaratnya diberikan sakit atau apa segala macam, kita ibaratnya rancak, ibaratnya lulus di dalam ujian itu. Ketika Allah berikan sakit, ketika Allah berikan ibaratnya kita dalam keadaan susah apa segala macam, kita sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jar nangka ini aja kemudian ke dalam keadaan sakit. Tetapi ketika kita kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kemewahan, di dalam kenyamanan dan segala macam, kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ibaratnya sampai Allah berikan harta yang melimpah misalnya atau apalah segala macam, ibaratnya nih sehari-hari aja nang kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita rancak kadi ingatnya untuk mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Hari-hari ini kita diberikan sehat, kada garing, kada apa segala macam. Mungkin kita lebih banyak atau lebih sering untuk ibaratnya lalai untuk bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan ketimbang kita mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita di setiap harinya. Itu hanya satu nikmat. Makanya kemudian sadarnya baginda Rasulullah SAW kemudian kepada umatnya yang istilahnya nih mungkin jersidin lebih ibaratnya banyak yang kada lolos ketika diuji di dalam kenyamanan, sehingganya baginda Rasul mengajarkan bagaimana kemudian hidup ya yang sederhana. Bagaimana kemudian ibaratnya di dalam keadaan yang istilahnya nih, bagaimana kita rancak mendengar kisah baginda Rasul yang kemudian sudah beberapa hari belum makan, kemudian ada orang yang istilahnya memberikan susu kepada baginda Rasul, mengajarkan kepada kita bukan kemudian dihabiskan oleh baginda Rasul, kada. Justru saat itu kemudian pernah suatu hari, jadi ada yang namanya Sayyidina Abu Hurairah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ini diam di dalam masjid Nabawi yang kemudian duduk bersama Ashabus Suffah. Jadi di dalam Masjid Nabawi itu ada namanya Ashabus Suffah yang ibaratnya guring, makan, minum, itu kemudian di Masjid Nabawi mengharap kemudian kemurahan dari baginda Rasulullah SAW. Makanya kemudian bilanya baginda Rasul nih ada yang memberi nyaman segala macam, Ashabus Suffah pasti makan nyaman juga. Tapi bilanya baginda Rasul kada dapat apa-apa, Ashabus Suffah pun kemudian banyak yang berpuasa juga karena hidupnya di Masjid Nabawi. Sehingganya suatu hari Sayyidina Abu Hurairah ini yang sudah beberapa hari belum makan, kemudian ya Allah ya seandainya ada ajar kemudian baginda Rasul ada yang menghadiahkan sesuatu kepada baginda Rasul, kemudian baginda Rasul ya kemudian memanggilku untuk makan. Ternyata waktu itu ada yang memberikan semangkok susu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh Sayyidina Abu Hurairah. Jadi ujar Sayyidina Abu Hurairah kemudian dipanggil oleh baginda Rasul, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah juga. Akhirnya dikira oleh baginda Rasul, jadi ujar Sayyidina Abu Hurairah di dalam hati, ya Allah, ya alhamdulillah nih dikabulkan Allah doanya sehingga diajak makan oleh baginda Rasul. Ternyata sampai ke rumah ke kamar baginda Rasul, justru kemudian baginda Rasul memang nyuruh kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggillah Ashabus Suffah. Hari disuruh mengiau Ashabus Suffah. Yang di dalam riwayat dikatakan Ashabus Suffah ini lebih dari 30 orang. Jadi jumlahnya lebih dari 30 orang. Sedangkan waktu itu baginda Rasul hanya diberikan semangkok susu. Jadi ujar Sayyidina Abu Hurairah, ini jar Sayyidina Abu Hurairah, jangankan ibaratnya Ashabus Suffah, gasan Abu Hurairah aja kan ya bisa kurang gitu nah, karena beberapa hari belum makan. Sehingganya karena itu perintah dari baginda Rasul dikiawain oleh Ashabus Suffah. Akhirnya setelah berkumpul Ashabus Suffah bersama baginda Rasul dan Abu Hurairah, ternyata yang pertama kali dikiau lain Abu Hurairah. Sahabat ya yang lain dikiau pertama. Jadi jar kemudian ujar Sayyidina Abu Hurairah, bah iya sudah nih jar habis. Karena semua ibaratnya Ashabus Suffah ini rata-rata belum ada ya yang makan. Makanya kemudian rata-rata orang nang kelaparan nih nang dikiau oleh baginda Rasul. Bah habis sudah jah kada dapat jatah. Jadi kemudian merupakan mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari sela-sela jari baginda Rasul, itu biasanya keluar dari sela-sela jari baginda Rasul itu air susu dari sela-sela jari baginda Rasul. Jadi kemudian sambil menyuruh sahabat tadi minum, sambil kemudian air susu itu kada habis.
seikung maju, yang kedua, yang ketiga, sampai terakhir kepada Abu Hurairah. Kemudian dipanggil Abu Hurairah oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian disuruh minum oleh baginda Rasul. Minum Sayyidina Abu Hurairah. Ibaratnya sudah mulai terisi lah. Jadi ampih nih. Jadi ujar baginda Rasul, insyaallah minum lagi, ujar baginda Rasul, minum lagi Sayyidina Abu Hurairah, sampai kemudian disuruh lagi oleh baginda Rasul. Jadi ujar Sayyidina Abu Hurairah, sudah ya Rasulullah, sungguhnya kada lagi jah, masih nafas, artinya kada lagi dah, kemudian ruangan gasan menampung, artinya kanyang mana sudah, sehingga kemudian dilihat oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwa susu tadi kada berkurang sedikit pun, kada berkurang, karena itu merupakan mukjizat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu hanya kemudian baginda Rasul yang minum. Jadi kemudian makanya di dalam hadis baginda Rasul mengatakan sagil gaum akhiruhum, yang jar baginda Rasul menuangkan air, yang ibaratnya khidmah itu yang terakhir kali minum. Jadi nang bantu-bantu nih istilahnya jar baginda Rasul, yang menuangkan minum, yang menyediakan makan, itu yang terakhir jadi makan. Bukan kemudian yang menyiapkan jadi makan dulu, kada di dalam hadis yang menyiapkan, yang menyediakan itu yang makan dulu, kada. Itu yang terakhir ujar baginda Rasul. Ashabul khidmah, mereka yang khidmah kata baginda Rasul, itu terakhir makan. Kalau ada sisanya makan. Kalau kada sudah itu kemudian terakhir. Makanya kata baginda Rasul, sagilhum akhirhum, yang menuangkan minum itu yang terakhir minum, ujar baginda Rasul. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul ketika setelah semua ashabus suffah minum, hanya baginda Rasul terakhir minum. Padahal kalau kita melihat inilah seharusnya kita mendahulukan baginda Rasul, sidin nang besi susu, apalagi sidin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian mengajarkan kepada kita umatnya justru sidin sebagai tuan rumah, sidin yang menuangkan, sidin yang minum terakhir. Mun kita kan bah nih habis kena nih, bisa melenakan berdahulu tuh. Itu ya nih. Tapi kemudian diajarkan oleh baginda Rasul bahwa kemudian didahulukan oleh baginda Rasul para sahabat, hanya terakhir sidin yang minum. Di sini kemudian baginda Rasul mengajarkan walaupun dalam keadaan susah, bagaimana kita tetap berbagi, jangan kemudian kita takut kemudian karena kita merasa memiliki, lalu ibarat kita koler kemudian berbagi. Jangan sampai. Sehingganya kemudian dari situ baginda Rasul mengajarkan kepada kita, kepada umat baginda Rasul, bagaimana kita kemudian hidup seadanya, hidup yang kemudian secukupnya. Bukan kemudian karena kita merasa istilahnya nih kemudian memiliki harta lalu kita menyombongkan apa yang kita miliki. Sehingga itu yang dikatakan oleh Imam Yahya bahwa wal malu ridaul mutakabbirin, ketika harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang sombong, justru itu akan dijadikan mereka sebagai hiasan, sehingga semakin sombonglah mereka di hadapan semua makhluk. Naudzubillah waliyadzubillah. Makanya kemudian harta yang membawa kita kepada kebinasaan berarti bukanlah harta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika harta yang kita miliki bisa kita sumbangkan untuk sedekah, ibaratnya kemana segala macam, justru membawa kita semakin dekat dengan Allah, berarti itu adalah harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata beliau, wad dunya sugul akhirah, dan kemudian yang namanya dunia itu adalah pasar untuk kita ke negeri akhirat. Maksudnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah apa yang kemudian kita perlukan kelak di akhirat, itu kita ambil dari dunia. Artinya nih kita ibaratnya hendak apa kena di akhirat, hendak hidup nyaman misalnya nih, kita nih di akhirat kena hendak merasakan nyaman, kebahagiaan di akhirat, kita berada di dalam nikmat kubur, di dalam nikmat akhirat, kita dimasukkan ke dalam surga. Maka saatnya ketika kita berada di dunia ini, disinilah kita memilih apa yang harus kita bawa untuk kemudian menyiapkan segala sesuatu untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Sebaliknya kalau kita kemudian ibaratnya terbawa kemudian hawa nafsu kita, hendak hidup kemudian istilahnya tanpa memikirkan akhirat, artinya hendak nyaman di dunia aja nih, maka kemudian artinya sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hufatin nari bisyahwat wa hufatil jannata bil makarih. Sehingganya kalau kita terus mengikuti keinginan syahwat kita, keinginan hawa nafsu kita, maka itulah yang kemudian akan kelak membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka selama kita dunia, siapkanlah segala sesuatu yang sekiranya kita bawa kemudian ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita ini terlalu sibuk memikirkan hidup nyaman sampai-sampai kita kemudian kada ingat lagi kayak apa memikirkan mati yang nyaman.
Artinya kita nih terlalu sibuk kemudian hendak hidup nyaman, rumah apa segala macam. Kita lupa kemudian memikirkan kayak apa mati supaya nyaman. Artinya kayak apa karena kita setelah mati supaya kita mendapatkan nikmat kubur, kemudian mendapatkan kemudian tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita terlalu sibuk memikirkan hidup ya yang nyaman. Jadi jangan sampai ibaratnya kita terlalu sibuk memikirkan hidup yang nyaman sehingga sampai kita kada ingat menyiapkan agar kita hidup di akhirat ya yang nyaman. Maka itulah yang kemudian dikatakan Imam bin Mu'ad Ar-Razi bahwa kata beliau wad dunya sugul akhirah, yang namanya dunia ini adalah pasarnya kemudian negeri akhirat. Kalau kita hendak nyaman maka makin banyak kita membawa yang istilahnya mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun kemudian harus bertentangan dengan hawa nafsu. Sehingganya kemudian semakin banyak yang kita bawa bekal kita untuk menghadapi kehidupan akhirat, maka seharusnya kita kemudian semakin siap untuk mempersiapkan segala sesuatu, membawa bekal yang kemudian ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pernah perkara yang diajarkan oleh Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, bahwa apa aja yang kemudian diajarkan beliau tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan kita di dunia, bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita bawa ketika kita kembali ke negeri akhirat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita bisa mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita terus berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita terus mendekatkan diri kepada Allah dan semakin semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan keimanan kita, Allah matikan kita dalam keadaan beriman dan dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan kita insan yang istiqamah, Allah jadikan kita tempat yang menjadi orang yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan apa-apa yang kita niatkan dan yang kita hajatkan. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jaran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kala kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rasulna fahaman nabiyyin hibdul mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqan tafarruqan ma'suma wa la tuj'al fina wa la minna wa la mana shajara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم.